Guys, kok ini gue lagi baca-baca, kok kayak dibaca nggak enak gitu ya, kenapa ya? Coba dilihat deh. Coba lihat-lihat. Agak aneh sih kalimatnya. Kurang efektif sih. Kurang efektif? Iya. Maksudnya gimana tuh kayak kurang efektif? Oke. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Suatu kalimat itu dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Oh, jadi gitu ya untuk kalimat efektif ya? Iya. Tapi emang kalimat efektif itu penting apa sih, buat apa sih? Oh, tentu penting dong, karena digunakan dimanapun dan kapanpun, baik di forum formal maupun di kehidupan sehari-hari. Kalimat efektif juga digunakan agar kalimat yang disampaikan itu tidak ambigu dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses interaksi dan juga komunikasinya. Nah, sehingga apa yang penerima pahami dapat sesuai dengan apa yang ingin pembicara sampaikan, gitu sih. Oke, untuk pentingnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau tahu kalimat ini efektif atau enggak tuh gimana? Apakah semua kalimat tuh bisa dijadikan kalimat efektif atau bagaimana? Oh, kalau itu kalimat efektif sendiri itu punya 7 syarat. Jadi yang pertama itu ada kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan itu apa sih? Kesatuan gagasan itu diartikan sebagai keharmonisan struktur gramatikal si kalimat itu. Jadi kalimat efektif itu bakal terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan. Itu yang namanya kesatuan gagasan. Terus syarat keduanya itu adanya kepaduan. Jadi kepaduan ini berkaitan dengan hubungan timbal yang ada di antara unsur pembentuk kalimatnya. Jadi untuk membentuk kalimat yang padu itu perlu diperhatikan penempatan preposisi, konjungsi, pemilihan kata, sama keterangan aspeknya. Terus yang ketiga itu ada kelogisan. Jadi kalimat efektif itu harus memiliki kalimat yang dapat dipertanggungjawabkan, diterima nalar, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terus ada juga kehematan kata. Kalau kehematan kata ini, jadi penggunaan kata dalam sebuah kalimat itu gak boleh berbelit-belit atau gak boleh terlalu boros ataupun mubazir. Terus ada kecermatan. Nah, kalimat efektif itu memiliki syarat kecermatan yang artinya pemilihan diksi harus sesuai dan tepat. Terus ada kesejajaran yang artinya penggunaan bentuk bahasa yang sama pada kata-kata yang berparalel. Terus ada juga yang terakhir, syaratnya adalah kesesuaian dengan ejaan. Jadi kalimat efektif juga harus sesuai dengan ejaan yang benar. Penggunaan huruf kapital, ketepatan tanda baca, dan pilihan kata baku yang tepat itu juga merupakan syarat dari kalimat efektif. Itu untuk syarat-syaratnya. Oh, jadi tadi ada definisi, terus kayak pentingnya buat apa ya, sama syarat-syaratnya. Tapi aku masih bingung deh, kira-kira ada contoh nggak ya buat biar kita tahu ini kalimat efektif atau bukan? Ada sih, ini ada contoh ya, kalimat yang mungkin nggak gitu efektif. Ini contohnya, Diki menilai bahwa pertandingan bakal digelar tanpa adanya penonton itu bukan menjadi solusi terbaik. Menurutnya, untuk membuat rivalitas ini berjalan dengan baik tanpa masalah, seharusnya stakeholder bisa mencari solusi terbaiknya. Ini ada beberapa kata yang bisa mungkin diubahin untuk lebih efektif. Jadi contohnya tuh kata bakal itu bisa dijadiin tidak, itu kan tidak baku ya. Jadi itu mungkin bisa digantiin kan, kata dengan baik atau tanpa masalah itu bisa diganti dengan lancar. Terus ini juga ada kata solusi terbaiknya. Nah itu nggak usah pakai nyanya, jadi pakai jadi bisa dihapusin saja nyanya ya katanya, jadi solusi terbaik. Oke, itu selain itu ada punya contoh lain nggak ya? Mungkin aku contoh yang kedua. Jadi kalau ini tuh aku dapat tuh dari artikel berita gitu. Jadi ada kalimatnya, 4 orang berusia antara 28 dan 65 tahun telah didakwa dalam kaitannya dengan kasus mutilasi Ebi Choi ini dan ditampilkan di depan pengadilan Senin 27 Februari 2023. Mereka adalah mantan suami, mantan abang ipar, dan mantan ayah mertua Choi yang didakwa pembunuhan. Mantan ibu mertuanya menghadapi dakwaan menghalang-halangi penyelidikan. Nah, ini bisa diganti kalimatnya. Jadi 4 orang berusia antara 28 hingga 65 tahun. Jadi di sini pergantian kata dan menjadi hingga telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus mutilasi Ebi Choi di pengadilan pada Senin 27 Februari 2023. Jadi di sini kata ditampilkan di depan pengadilan diubah jadi di pengadilan aja. Terus kata yang kalimat kedua bisa diganti jadi mantan suami, mantan kakak ipar, dan mantan ayah mertua Choi didakwa pembunuhan. Sedangkan mantan ibu mertua didakwa menghalangi penyelidikan.
Oke, kayak aku udah dengerin kalian jadi ngerti nih. Aku jadi kayak nemu contoh sendiri. Jadi aku dapat contoh ya. Ini artikelnya bilang seperti yang telah diketahui bahwa pada 22 Februari Hype Labels mengumumkan telah secara resmi mengakuisisi 14,8% saham Lee Somen, sehingga menjadikan Hype Labels sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan yang menaungi Red Velvet, NCT, EXO, dan aespa tersebut. Di sini kalau di artikelnya coba lihat ya. Ini sebelum telah diketahui ada kata bahwa sebelum pada 22 Februari ini bisa diganti. Ini sebenarnya nggak perlu, jadi telah diketahui aja. Terus untuk ada EXO dan aespa, dia tuh kalau di artikelnya dia nggak pakai koma, harus pakai koma gitu harusnya. Iya benar. Oh, jadi gitu ya untuk kalimat efektif ya guys ya. Iya. Oke. Jadi udah ngerti kan ya? Udah dong. Oke. Kasih ya. Iya, sama-sama. Kita lanjut nugas yuk. Oke. Kami dari Kelompok 7. saya Hosea. Saya Devrik. Saya Carlos. Saya Cindy. Saya Nisa. Saya Felicia. Saya Jeremy. Saya Rere. Saya Karisa. Saya Kala. Terima kasih.